Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edulwia Satya Lazaris dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi? Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Dilansir Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, sistem reproduksi manusia merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Lalu, sistem reproduksi itu ada apa saja sih? Sistem reproduksi pada manusia terdiri dari rahim atau uterus, ovarium, tuba falopi, vulva, dan juga vagina. Sistem reproduksi yang saya sebutkan barusan adalah sistem reproduksi yang terdapat pada wanita. Sedangkan sistem reproduksi yang terdapat pada pria itu sendiri ada penis, skrotum, dan juga testis. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan sperma dan juga ovum. Perlu diketahui, saat ingin melakukan pembuahan, diperlukan yang namanya sperma pada pria dan juga ovum pada wanita. Sperma dan ovum akan bertemu di tuba falopi untuk melakukan pembuahan. Saat sudah terjadi pembuahan, akan terbentuk yang namanya zigot. Zigot ini kemudian akan dikirim ke rahim untuk terus berkembang biak menjadi janin. Proses pembuatan sperma pada laki-laki dinamakan dengan spermatogenesis, sedangkan proses pembuatan ovum pada wanita disebut oogenesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan sperma dan juga ovum. Proses pembuatan sperma yang akan saya bahas terlebih dahulu saat ini. Proses pembuatan sperma sendiri dinamakan dengan spermatogenesis. Apa sih spermatogenesis itu? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, spermatogenesis adalah proses pembuatan atau pembentukan sel sperma dalam tubuh. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada pria. Spermatogenesis terjadi di tubulus testis. Kira-kira beginilah tahapan spermatogenesis jika digambarkan dalam bentuk gambar. Lalu, bagaimana sih proses terjadinya? Proses terjadinya spermatogenesis atau pembuatan sperma pertama-tama dimulai dari spermatogonium. Spermatogonium merupakan tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Spermatogonium terbentuk dari 46 kromosom dan 2N kromatid. Proses pembuatan kedua adalah spermatosit primer. Spermatosit primer merupakan pertumbuhan dari spermatogonium. Spermatosit primer terbentuk dari 46 kromosom dan 2N kromatid. Proses ketiga disebut dengan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder merupakan meiosis dari spermatosit primer. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis. Spermatosit sekunder terbentuk dari 23 kromosom dan mikromatid. Proses keempat adalah spermatid. Spermatid merupakan meiosis dari spermatosit sekunder. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis yang kedua. Spermatid terbentuk dari 23 kromosom dan 1N kromatid. Proses pembuatan sperma yang terakhir adalah spermatozoa. Spermatozoa merupakan diferensia atau pematangan dari spermatid. Pada tahap ini terjadi diferensiasi. Spermatozoa dibentuk dari 23 kromosom dan 1N kromatid dan merupakan tahap spermatozoa yang telah matang dan siap dikeluarkan. Kapan sih spermatogenesis itu terjadi? Proses spermatogenesis ini dimulai sejak laki-laki mengalami pubertas. Setidaknya 100 juta sperma diproduksi di testis setiap harinya dengan ukuran panjang sekitar 0,05 mm. Proses perkembangan sperma hingga dapat membuahi sel telur membutuhkan waktu sekitar 70 hari. Proses pembuatan sperma dan ovum yang akan saya bahas kedua adalah proses tentang pembuatan ovum. Proses pembuatan ovum sendiri disebut dengan oogenesis. Apa sih oogenesis itu?
Oogenesis adalah penciptaan ovum, merupakan proses dari bentuk betina gametogenesis yang setara dengan jantan, yakni spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan pengembangan berbagai tahap reproduksi telur sel betina yang belum matang. Kira-kira beginilah tahapan oogenesis jika dijabarkan dalam bentuk gambar. Lalu, bagaimana sih terjadinya? Pertama-tama, proses terjadinya oogenesis dimulai dari yang namanya oogonium. Oogonium adalah tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh ovarium. Oogonium terdiri dari 46 kromosom bersifat 2N atau diploid, kromosom berpasangan. Yang kedua adalah oosit primer. Oosit primer adalah hasil mitosis dari oogonium. Pada tahap ini tidak terjadi pembelahan, melainkan pendewasaan. Oosit primer terdiri dari 46 kromosom dan bersifat 2N. Proses ketiga adalah oosit sekunder dan polosit. Oosit sekunder dan polosit adalah hasil meiosis 1 dari oosit primer. Oosit sekunder dan polosit terdiri dari 23 kromosom dan bersifat N haploid, kromosom tidak berpasangan. Yang keempat adalah ootit dan 3 sel polosit. Ootit dan 3 sel polosit adalah hasil meiosis 2 dari oosit sekunder dan polosit. Ootit dan 3 sel polosit terdiri dari 23 kromosom yang bersifat N atau haploid. Proses kelima adalah oosit sekunder dan polosit. Ovum merupakan diferensiasi atau perubahan bentuk dari ootit. Ovum terdiri dari 23 kromosom dan bersifat N haploid dan merupakan tahap sperma yang telah matang atau fungsional. Kapan sih oogenesis itu terjadi? Dimulai saat masih di dalam janin. Saat baru lahir, jumlah sel telur berkurang hingga hanya sekitar 1 juta buah. Sel telur ini tertidur dan baru akan terbangun ketika seorang wanita memasuki usia pubertas. Di masa pubertas inilah oogenesis atau proses pembentukan dan pematangan sel telur terjadi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.